Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pertemuan keempat mata kuliah kewarganegaraan hari ini, kita akan membahas mengenai integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia memiliki struktur masyarakat yang secara horizontal itu terbagi adanya kesatuan-kesatuan sosial yang beragam, dan secara vertikal terdapat masyarakat lapisan atas dan bawah. Secara horizontal, masyarakat Indonesia itu terbagi ke dalam berbagai macam suku-suku bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Sunda, ada suku Lampung, dan banyak lainnya. Bahkan di Indonesia tercatat sudah ada 720 macam bahasa yang berbeda-beda. Nah, karena keragaman-keragaman inilah, maka secara horizontal Indonesia sangat beragam. Kemudian secara vertikal, Indonesia juga terbagi ke dalam masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah. Ada kaum elit politik, ada kaum borjuis atau orang-orang kaya pemilik modal, dan ada petani ya, kalangan bawah atau buruh tani dan sebagainya. Nah, karena memiliki keberagaman ini sehingga Indonesia itu ya dikatakan memiliki masyarakat yang dinamakan masyarakat majemuk. Apa itu masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk adalah sebagai suatu masyarakat yang terbagi ke dalam berbagai kelompok dengan berdasar suatu garis keturunan tunggal, akan tetapi memiliki struktur kelembagaan yang bersifat homogeneus. Nah, artinya dalam masyarakat majemuk itu walaupun berbeda-beda ya, tetapi mereka ini ya berasal dari satu garis darah yang sama, yaitu darah bangsa Melayu atau suku Melayu. Ya, nah sama. Jadi makanya di Indonesia itu rasnya cuma ada dua, ada ras Melanesia ya, dan ada ras Polynesia. Nah, jadi nggak berbeda seperti di Amerika Serikat. Nah, masyarakat majemuk ini terlihat dari luar itu memiliki satu kesatuan ya. Terlihatnya sama aja. Orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang ya seperti kelihatannya sama, mereka bercampur baur. Nah, akan tetapi masyarakatnya ini memiliki tingkat diferensial yang tinggi dengan berbagai macam lembaga-lembaga kemasyarakatan, tetapi bersifat komplementer dan saling bergantung satu sama lain. Jadi coba Anda lihat, nggak ada tuh pemukiman Jawa, pemukiman Sunda, pemukiman Batak. Nah, satu sama lain saling bergabung menjadi satu. Akan tetapi di dalam masyarakatnya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Ya, orang Jawa memiliki karakter seperti ini. Orang Sunda memiliki karakter seperti ini. Orang Lampung berbeda lagi karakternya. Nah, itu seperti itu. Bahkan mereka pun dalam bercakap-cakap menggunakan bahasa masing-masing. Maka kalau lihat di pasar-pasar Indonesia itu, orang akan terlihat seperti seolah-olah mereka itu sama, padahal pada hakikatnya mereka berbeda-beda, bahkan dalam bercakap-cakap atau berkomunikasi. Nah, ini yang dinamakan masyarakat majemuk ya. Suatu garis keturunan tunggal akan tetapi memiliki struktur yang bersifat homogenis. Nah, ini berbeda dengan masyarakat heterogen. Kalau dalam masyarakat lawan masyarakat majemuk ini adalah masyarakat heterogen. Nah, kalau dalam masyarakat heterogen itu sudah terlihat perbedaannya. Contoh misalnya bangsa Amerika, ada kulit putih, ada kulit hitam. Makanya kalau kita lihat di Amerika itu kehidupannya berbeda-beda. Misalnya ada kota kulit hitam semua, ada kota kulit putih semua. Nah, itu yang disebut dengan perbedaan yang sifatnya heterogen, dan mereka tidak bercampur baur satu sama lain, tapi mereka menjalankan hidupnya secara bersamaan. Itu yang disebut dengan masyarakat heterogen ya. Nah, masyarakat majemuk ini memang terlihatnya bagus ya, tetapi rawan sekali terjadinya konflik ya. Kenapa terjadi konflik? Karena ada segmentasi sosial. Ya, tidak terasa di antara kita ini ada pembatasan-pembatasan yang berbeda antar satu suku dengan suku yang lain ya, antar satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain.
Nah, tidak terasa. Nah, sehingga mengakibatkan apa yang dinamakan konflik. Baik konfliknya masih yang bertingkat ideologis maupun yang tingkat politis. Kalau tingkat ideologis, konflik ini terjadi karena perbedaan paham dan sistem nilai yang dianut dari berbagai sistem sosial itu sendiri. Ya, itu karena tingkat ideologis. Misalnya karena perbedaan keyakinan agama, karena perbedaan pandangan nilai kesukuan atau adat istiadat. Nah, itu sifatnya ideologis. Nah, ya. Kemudian ada lagi tingkat politis. Kalau dalam tingkat politis biasanya konflik berupa pertentangan kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat. Kalau tingkat politis, konflik ini terjadi karena kepentingan-kepentingan yang bersifat pragmatis jangka pendek atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi dan tidak merakar kepada pemikiran-pemikiran. Ya, itu tingkat politis. Misalnya rebutan lahan kosong untuk pertanian, ya, atau lahan kosong untuk menjadi rumah dan segala macam. Contoh misalnya kasus konflik Register 45 di Kabupaten Mesuji. Itu masih tingkat politis, belum pada tingkat ideologis. Kalau misalnya tingkat ideologis itu pada konflik Ambon atau Sampit. Nah, itu seperti itu ya. Nah, apa saja yang mengakibatkan konflik sosial itu secara real di tengah masyarakat terjadi karena yang pertama adalah adanya dominasi politik. Nah, dominasi politik ini terjadi karena ya kelompok mayoritas mendominasi hampir semua cabang-cabang kekuasaan dalam sebuah negara. Nah, ini terjadi seperti itu. Misalnya konflik kalau misalnya kelompok minoritas ada yang merasa terpinggirkan atau termarginalisasikan dalam cabang-cabang kekuasaan negara. Makanya di Indonesia diupayakan agar pembagian porsi-porsi kekuasaan itu bisa adil merata, dibagi hampir pada tiap-tiap kelompok. Misalnya kalau presidennya orang Jawa, wakil presidennya bukan orang Jawa. Atau misalnya pembagian kursi kabinet. Setiap suku bangsa di Indonesia itu terwakili dalam kabinet, ya. Kemudian di legislatif misalnya ada anggota DPR dan ada anggota DPD. Nah, keterwakilannya harus rata setiap daerah. Nah, itu jangan sampai ada satu kelompok walaupun itu minoritas merasa didominasi. Jadi mereka merasa tidak memiliki kesempatan untuk kuasa atau memiliki memiliki terwakili dalam kekuasaan, ya. Kemudian persaingan ekonomi. Nah, biasanya persaingan ekonomi ini ya terjadi ya di daerah kota-kota besar di mana kita sering melihat ada preman-preman berebutan lahan parkir untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Nah, ya itu seperti itu. Kemudian pemaksaan unsur-unsur kebudayaan. Nah, kebudayaan dari suatu kelompok yang mayoritas dipaksakan kepada kelompok minoritas. Kadangkala kelompok minoritas tidak terima unsur-unsur kebudayaan itu dipergunakan oleh mereka. Akhirnya mereka berontak. Nah, itu seperti itu. Kalau dalam kasus luar negeri kita bisa melihat pemaksaan unsur budaya adalah ketika kaum Uighur atau suku Uighur Cina ya dipaksa untuk menggunakan kebudayaan Han, ya, orang Cina Han. Nah, kemudian mereka berontak suku Uighur walaupun sekarang masih ditindas oleh suku Han. Nah, itu seperti itu ya pemaksaan unsur budaya. Itu terciptakan konflik ya sehingga sampai sekarang orang Uighur itu berupaya berontak dari suku Han. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian dominasi ideologis ya. Ada ideologi yang tidak sesuai ya dengan bangsanya atau suatu kelompok masyarakat dipaksakan untuk dimasukkan. Nah, sehingga itu berontak. Contoh misalnya dulu Indonesia ya ingin masuk, ada ideologi yang namanya ideologi Nasakom oleh Insinyur Soekarno, misalnya oleh presiden kita yang pertama tahun 1962 60 sampai 65 itu Pak Karno itu ingin memasukkan apa yang dinamakan ideologi Nasakom. Jadi ideologi ini menyatukan antar tiga
poros ideologi, yaitu poros ideologi nasionalis, poros ideologi yang berbasis agama, dan poros ideologi yang berbasis komunis. Akan tetapi orang-orang yang berideologi agama itu merasa tidak sepaham atau merasa kurang kurang serp lah dengan ideologi komunis, sehingga mereka berontak. Tetapi pemberontakan ini ya malah dipaksakan untuk tidak keluar ya, tidak dipadamkan oleh Pak Karno dengan cara misalnya dia memaksa agar Nasakom itu bisa tegak, yaitu dengan cara membubarkan Partai Masyumi. Nah, itu yang paling terkenal ya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Ya, konflik di kita. Nah, puncaknya itu tahun 1965 ya. Puncaknya terjadi konflik. Lalu berikutnya adalah potensi konflik yang terpendam dalam hubungan antar suku. Nah, setiap suku dalam berhubungan atau bersosialisasi tentunya kadang-kadang tidak lepas daripada kesalahpahaman atau ketidaknyamanan dalam bersosial. Nah, lama-lama mungkin kalau hanya satu perbuatan, dua perbuatan mungkin dimaklumi, tapi lambat laun kalau perbuatan itu menumpuk menjadi sebuah kebencian mendalam. Nah, lambat laun menjadi sebuah konflik. Nah, itu seperti itu. Contoh kasus misalnya antara suku Dayak dan suku Madura di Kalimantan. Awal mulanya mungkin perselisihannya hanya 1-2 ya, 2-3. Lambat laun memuncak akhirnya menjadi perselisihan. Nah, makanya terjadilah peristiwa Sampit dan Sambas itu ya, yang memakan korban jiwa sampai 2000-an lebih. Nah, itu seperti itu ya. Atau konflik Ambon juga sama ya, konflik antar suku yang terpendam itu seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam rangka meredam berbagai macam konflik ini ya, bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun ya, sejak merdeka dia berupaya untuk menyatukan negaranya ya. Mereka mengatakan bahwa integrasi itu adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur berbeda suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Integrasi merupakan upaya menyatukan bangsa-bangsa yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Nah, makna integrasi itu secara etimologi berasal dari kata dua, integrasi dan nasional. Di mana integrasi ini berasal dari kata integration dalam bahasa Inggris. Kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi satu kesatuan utuh yang bulat. Sementara nation itu adalah bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jadi, integrasi nasional adalah merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau satu bangsa. Jadi itu fungsi makna daripada integrasi nasional secara etimologi. Lalu secara terminologi, kata integrasi ini ya ditunjukkan dalam pertama, integrasi menunjuk pada proses penyatuan. Nah, jadi integrasi ini adalah suatu proses yang dahulu semula terpisah-pisah menjadi satu. Ya, ibaratnya kalau kamu membuat sebuah minuman yang adanya susu bubuk misalnya, terus dicampur air, lalu kita aduk-aduk. Nah, itu menjadi satu. Itu yang disebut dengan integrasi, ya. Yang pertama. Kemudian integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil dan beranggotakan kelompok sosial budaya. Ya,
Jadi integrasi itu menunjuk kepada satu kekuasaan, ya, di mana kekuasaan ini ya diberikan kewenangan untuk bisa ya menguasai anggota-anggota yang lebih kecil, kelompok-kelompok sosial yang lebih kecil. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan adanya pemerintahan di Indonesia, maka pemerintahan ini menyatukan berbagai macam suku-suku bangsa menjadi sebuah bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia. Nah, kemudian integrasi ini menunjuk pada masalah yang menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Ya, ketiga. Kemudian yang berikutnya, integrasi menunjuk kepada konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Jadi integrasi ini menunjuk kepada adanya kesepakatan-kesepakatan, ya, di mana kesepakatan-kesepakatan itu dibentuk untuk menjadi satu bangsa. Makanya di Indonesia dikenal adanya namanya Pancasila. Nah, Pancasila ini dijadikan alat untuk melakukan integrasi secara nasional, di mana Pancasila ini adalah nilai-nilai yang dapat diterima secara universal di antara suku-suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia. Nah, kemudian berikutnya, integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Jadi integrasi itu menciptakan satu bentuk tata pola tingkah laku kita, ya, yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Misalnya, orang Indonesia tujuan bersamanya adalah mencapai kesejahteraan. Maka ya perilaku-perilaku seperti apa yang dapat diterima dalam rangka mencapai kesejahteraan itu seperti itu, ya. Itu disebut dengan integrasi. Jadi menunjuk pada pola penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan diterima demi mencapai tujuan bersama. Tuh. Selanjutnya, nah, secara terminologi integrasi juga kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ini. Ada Sapruddin Bahar, Riza Nur Arfiani, Zuliati Seroyo, ya. Nah, ini silakan kalian baca. Kurana, nah, ya. Sehingga dapat kita simpulkan yang namanya integrasi itu adalah merupakan suatu proses atau upaya menyatukan bangsa. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, bagaimana menyatukan integrasi itu, ya, atau membuat integrasi atau melakukan integrasi itu? Ada strateginya. Nah, strateginya itu ada 3 yang paling banyak dikenal. Yang pertama adalah strategi yang dikenal dengan nama asimilasi, ya. Nah, asimilasi adalah proses pencampuran 2 kebudayaan atau yang lebih menjadi satu yang baru sehingga tidak tampak lagi budaya pembentuknya. Itu asimilasi, ya. Contoh misalnya bangsa Amerika. Nah, bangsa Amerika ini melakukan proses yang dinamakan asimilasi dalam membentuk bangsanya, ya. Jadi bangsa Amerika itu dahulu, ya, macam-macam, ya. Ada orang Irlandia, ada orang Inggris, ada orang Negro, ada orang India, ada orang Cina. Nah, datanglah mereka berbondong-bondong ke benua baru yang bernama Amerika. Kemudian mereka membentuk bangsa Amerika Serikat. Nah, bangsa Amerika Serikat ini adalah bangsa yang percampuran, ya. Walaupun misalnya dahulu yang datang bahasa Inggris ke orang Inggris yang paling banyak, ya, tetapi mereka membentuk Inggris baru yang dinamakan American English, ya, yang berbeda dengan British English, ya. Nah, British English dengan American English itu berbeda bahasanya. Contoh misalnya kalau di dalam bahasa Inggris misalnya 20 itu 20, ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris Amerika itu berbeda lagi, bukan 20 tapi 20. Nah, itu seperti itu, ya. Kalau misalnya aku ingin menjadi lah, ya, seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris British
itu I want to be, ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris Amerika beda lagi, I wanna be. Nah, itu seperti itu ya, I wanna be. Nah, itu dari bahasa Inggris saja udah berbeda-beda. Nah, kemudian ada lagi ya, misalnya budaya-budaya musik-musik ya, makanya kita mengenal ada budaya hip hop, jazz ya. Nah, itu berbeda sekali. Nah, ya. Nah, itu yang disebut dengan asimilasi karena semua bercampur ya, sehingga budaya yang lamanya sudah tidak tampak lagi tapi merupakan budaya baru. Ya, makanya proses asimilasi Amerika Serikat disebut dengan proses yang dinamakan salt bowl ya. Jadi seperti membentuk sebuah salad ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada lagi proses yang dinamakan akulturasi. Nah, proses percampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan baru di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak. Ya, masih tampak. Nah, untuk kasus ini kita melihat di Indonesia untuk akulturasi. Contoh misalnya, dulu sebelum terbentuk Indonesia masih Hindia Belanda atau sebelum Hindia Belanda ada, ya. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam negara, ya. Kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Melayu, ada kerajaan Sunda, ada kerajaan Batak, ya. Ada kerajaan Papua dan segala macam, ya. Nah, itu. Dan setiap kerajaan-kerajaan itu memiliki budaya-budaya masing-masing. Nah, kemudian pada tahun 1928, nah, terbentuklah yang dinamakan bangsa Indonesia dengan nama Sumpah Pemuda itu. Jadi suku-suku bangsa yang berbeda ini menyatakan diri mereka adalah satu kesatuan atau sebagai satu bangsa. Lalu terbentuklah. Nah, apakah Indonesia menghilangkan budaya pembentuknya? Tidak, ya. Yang dinamakan kebudayaan Indonesia itu tetap kalau dikenal di bangsa di luar negeri. Mana tari-tarian Indonesia itu? Oh, itu. Nah, diperlihatkan tari Bali, diperlihatkan tari Jawa. Nah, masih asli seperti apa yang ada gitu ya. Tari Bali, tari Jawa, ya, tari Sunda, tari Lampung. Nah, itu seperti itu ya. Masih terlihat. Jadi yang namanya Indonesia itu adalah sesuatu yang beraneka ragam, yang budaya-budaya pembentuknya masih itu. Berbeda dengan Amerika. Budaya Amerika itu mana? Musik khas Amerika. Oh, musik khas Amerika itu jazz, hip hop. Nah, yang berbeda dengan musik popnya orang Inggris misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan akulturasi. Nah, kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga adalah pluralis. Kalau pluralis ini memberikan kesempatan pada segala unsur perbedaan dalam masyarakat untuk hidup berkembang. Jadi pluralis ini berupaya ya agar yang minoritas yang berbeda itu tetap hidup ya, tanpa kita matikan atau kita padamkan. Itu pluralis ya. Jadi pluralis ini adalah menghargai perbedaan di tengah kita ya. Menghargai perbedaan di tengah kesamaan. Itu pluralis ya. Selanjutnya, nah, bentuk-bentuk integrasi. Nah, integrasi nasional itu terdiri dari ada integrasi politik, kemudian ada integrasi ekonomi, ada integrasi sosial budaya. Nah, untuk integrasi politik itu ada yang bersifat dimensi vertikal, di mana dimensi vertikal ini menyangkut hubungan elit dan massa, baik elit politik dengan massa pengikutnya atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka mengembangkan proses politik yang partisipatif. Ya, jadi bagaimana para penguasa atau para pimpinan kita itu bisa berbaur dengan masyarakat ya, atau dengan rakyatnya. Nah, itu dimensi vertikal. Lalu ada lagi dimensi horizontal. Kalau dimensi horizontal ini menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi integrasi ekonomi. Nah, kalau integrasi ekonomi ini adalah
berupaya ya menyatukan ya kekuatan-kekuatan ekonomi dari suatu negara ya. Nah, di Indonesia itu diupayakan agar disparitas atau kesenjangan ekonomi dari Sabang sampai Merauke itu tidak terlalu jauh atau berbeda sama sekali ya. Itu sejak zaman reformasi karena kesenjangannya luar biasa di Indonesia. Jawa itu luar biasa perkembangannya ya, maju. Nah, sementara di luar Jawa itu atau Sumatera, yang sekarang Sumatera dan Jawa itu majunya luar biasa. Nah, sementara kalau pulau-pulau lain itu sangat tertinggal. Nah, pada masa ini ya pemerintah berupaya agar disparitas kesenjangan ekonomi itu tidak terlalu jauh antara Jawa dan pulau-pulau lainnya ya. Misalnya pembangunan bandara-bandara ya, bandara internasional, bandar udara hampir di tiap provinsi kita punya. Bahkan di beberapa kabupaten yang cukup padat penduduknya itu ada ya bandara itu, sehingga saling menghubungkan. Jadi kalau misalnya orang Jakarta lihat kapal terbang yang besar, di daerah juga ada. Nah, itu seperti itu. Bahkan Indonesia adalah negara yang memiliki bandar udara terbanyak. Nah, kemudian masalah sekarang misalnya di Sumatera lagi gencar-gencarnya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Nah, agar apa yang dirasakan Jawa itu sama seperti apa dirasakan di Pulau Sumatera juga ya. Jalan tol di mana-mana dibangun. Kemudian misalnya sekarang ada wacana untuk pemindahan ibu kota baru ya dari Jawa ke Pulau Kalimantan. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan integrasi ekonomi. Jadi pemerataan penduduk, pemerataan daripada pembangunan ekonomi. Ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi integrasi sosial budaya. Nah, integrasi sosial budaya ini adalah penyesuaian unsur-unsur berbeda dalam masalah kebudayaan. Nah, diupayakan setiap kebudayaan di Indonesia ini tidak satu sama lain saling bergesekan atau saling mendominasi. Ya, jangan mentang-mentang bahwa penduduk Indonesia ini yang notabene mayoritas orang Jawa, misalnya budaya Jawa yang dikuatkan, tidak ya, tapi masing-masing setiap budaya harus dapat berkembang hidup sejalan sebagai ciri daripada Indonesia. Nah, makanya kalau kalian lihat ya dalam berbagai macam kesenian, walaupun Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya adalah orang Jawa, tetapi tidak setiap hari kita bisa melihat kesenian Jawa ya. Kadang-kadang kita melihat di dalam TV itu ada kesenian Sumateranya, ada kesenian Lampungnya, ada kesenian Sundanya, ada kesenian Melayu, macam-macam pokoknya ya. Nah, itu seperti itu. Itu yang disebut dengan integrasi. Dalam rangka melakukan integrasi sosial budaya. Terus kita juga dalam dunia pendidikan, misalnya orang-orang Papua ya, itu memiliki afirmasi action atau kehususan dalam pendidikan. Misalnya orang-orang Papua disekolahkan hampir ke seluruh pelosok di Indonesia ini. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengintegrasikan budaya mereka menjadi bagian daripada budaya Indonesia, supaya mereka itu tidak merasa bahwa mereka itu termarginalisasikan atau terpinggirkan sebagai bagian daripada orang Indonesia. Nah, makanya mereka disekolahkan ke berbagai macam sekolah. Di Unila aja ada mahasiswa Papuanya ya. Kemudian di hampir di seluruh universitas di seluruh Indonesia mereka sudah dikirim. Mereka mendapatkan hak khusus ya untuk dapat diterima di berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia ya. Itu seperti itu. Nah, bagaimana Indonesia bisa berintegrasi dari masa dahulu sampai masa sekarang? Nah, integrasi yang pertama tercatat dalam sejarah adalah integrasi di zaman Imperium Kerajaan Majapahit.
ya. Dimana dalam Imperium Kerajaan Majapahit itu wilayah negara itu terdiri dari wilayah inti kerajaan Naragung, wilayah luar Jawa, mancanegara, dan pasisiran dan tanah seberang. Jadi dalam catatan sejarah ya, pada masa zaman Majapahit itu Indonesia sudah terbentuk menjadi sebuah kerajaan nasionalis ya, kerajaan bersifat nasional yang berbagai macam suku bangsa duduk dalam satu kekuasaan negara yang bernama Majapahit ya. Itu sudah ada ya. Bahkan kalau kalian tahu bahwa Raden Patah ya, yang orang Palembang itu merupakan anak daripada Raja Brawijaya ya, dimana ibunya itu adalah orang keturunan Tionghoa ya, Ratu Kalinyamat itu seperti itu ya. Jadi sudah bercampur baur pada masa Majapahit ya. Kemudian pada model integrasi kolonial pada masa kolonial, yaitu pada masa penjajahan Belanda atau pada masa Hindia Belanda. Nah, pada masa Hindia Belanda ya, integrasi itu dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam rangka untuk mencapai kesetiaan tunggal pada kolonial atau pada pemerintah penjajah Belanda. Nah, integrasinya itu meliputi integrasi wilayah dengan penguasaan maritim, dan ada integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenar Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Jadi di masa itu ya, bagaimana Belanda bisa mengambil hati orang Indonesia adalah dan memasukkan mereka menjadi bagian daripada imperium kolonial mereka, yaitu dengan memasukkan orang-orang Indonesia menjadi pegawai-pegawai negeri mereka. Nah, nanti dengan lambat laun ya, para pegawai-pegawai negeri mereka itu yang orang pribumi itu menjadi setia dan menjadi bagian daripada kaki tangan pemerintahan kolonial di masa itu ya. Ya, banyak ya yang dijadikan pegawai negeri pada masa itu, sehingga yang dijadikan tentara, dijadikan ya itu seperti itu supaya mereka menjadi setia, dan kalau setia akhirnya menjadi ya bagian daripada penjajah ya. Makanya kalau kalian dalam catatan sejarah dahulu ya, pada Kesultanan Yogyakarta misalnya ya, dahulu para pegawai-pegawai yang di Yogyakarta itu keraton Jogja itu ya, itu digaji oleh Belanda sengaja. Kenapa mereka digaji oleh Belanda? Itu dalam rangka supaya para pegawai-pegawai itu bukan setia kepada sultan, tetapi setianya kepada Belanda, di mana mereka merasa bahwa berhutang budi dengan diberi uang oleh Belanda, sehingga mereka merubah kesetiaannya dari yang tadinya dari sultan beralih kepada Belanda. Nah, itu seperti itu. Jadi cara mereka ya. Jadi sultan itu sedapat mungkin tidak memberikan upah. Ya dahulu senang-senang aja sultan dikiranya bisa ngurangi pengeluaran ya kerajaannya. Ya enak aja ditawarin bahwa nanti untuk menggajikan pegawai-pegawai Anda biar saya yang bayarin, padahal itu lambat laun akan mengikis kesetiaan para abdi ya kepada raja mereka. Nah, itu seperti itu caranya ya untuk model integrasi kolonial. Lalu bagaimana dengan model integrasi nasional Indonesia? Nah, Indonesia ini melakukan integrasi nasional dilakukan dalam 4 masa. Ada masa perintis, ada masa penegas, ada masa percobaan, dan ada masa pendobrak. Nah, masa perintis itu terjadi ketika kita mulai merintis membentuk organisasi-organisasi pergerakan, dimulai dari Budi Utomo ya, sampai berikutnya sampai Indonesia Partis dan seterusnya
Ya, ada Syarikat Islam dan kita membentuk sampai ke Perserikatan Muhammadiyah juga merupakan bentuk daripada pada masa ini ya, dimulai organisasi yang bersifat kebangsaan, di mana organisasi-organisasi ini memiliki paham ya untuk menyatukan bangsa Indonesia, untuk menyatukan suku-suku yang berada di Nusantara ini menjadi sebuah bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada lagi bangsa penegas. Nah, bangsa penegas ini adalah masa penegas, maaf ya, bukan bangsa penegas. Masa penegas ini adalah masa dimulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia, ya, yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda kita ini membentuk sebuah deklarasi bahwa kami itu satu bangsa, satu bahasa, ya, seperti itu. Kemudian masa percobaan. Nah, masa percobaan ini melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda, ya, seperti itu. Ada masa Indonesia yang paling terkenal adalah Pengadilan Insinyur Soekarno, ya, di Pengadilan Negeri Bandung gitu ya, di mana Insinyur Soekarno membuat sebuah pledoi atau pembelaan yang dikenal dengan nama Indonesia Menggugat. Nah, pada masa itu sudah, ya, itu masa percobaan. Kemudian ada lagi masa pendobrak. Nah, kalau masa pendobrak ini adalah ketika diproklamasikan ya pada tanggal 17 Agustus 1945 ya negara Indonesia. Bagaimana pengembangan integrasi nasional kita ya? Pengembangan integrasi nasional kita itu harus dilakukan karena adanya ancaman dari luar. Ya, adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, ras ketika menghadapi musuh bersama. Kemudian gaya politik kepemimpinan. Para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyat, dan memiliki jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya sebelum tercerai-berai. Nah, kemudian kekuatan lembaga politik ini dapat dilakukan untuk mengembangkan integrasi nasional ya. Nah, di mana lembaga politik ini dapat menjadi sarana pemersatu bangsa. Birokrasi yang satu padu menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Kemudian ada lagi ideologi nasional. Nah, ideologi ini akan memberikan panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi sama, maka kemungkinan masyarakat tersebut bersatu. Nah, makanya ada Pancasila ya. Lalu yang berikutnya adalah kesepakatan pembangunan ekonomi. Nah, kesempatan pembangunan ekonomi ini berhasil menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan ya. Nah, bagaimana dinamika integrasi nasional bangsa? Nah, ada integrasi bangsa. Nah, pernyataan suku bangsa sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Ada integrasi wilayah. Nah, di Indonesia, integrasi wilayah dimulai ketika masa Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, di mana pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan Indonesianya, yaitu lebar laut teritorial 12 mil dari garis pantai ya, pulau terluar, sehingga perairan-perairan di antara pulau-pulau kita itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada daratannya. Nah, hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki luas wilayah yang lebih luas dari sebelumnya, di mana sebelumnya yang diakui sebagai wilayah Indonesia itu hanya daratannya saja, tetapi tidak lautannya. Tapi dengan Deklarasi Juanda ini, ya, kita mengatakan bahwa lautan yang berada dalam lingkup kepulauan Indonesia itu merupakan wilayah Indonesia yang tidak dapat terpisahkan, ya. Kemudian ada lagi integrasi nilai. Nah, integrasi nilai yang mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan dan merupakan suatu upaya menyatukan persepsi nilai pada bangsa. Lalu ada lagi integrasi elit massa.
Nah, dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Ada lagi integrasi tingkah laku. Nah, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif ini dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan, ya. Tantangan dalam membangun integrasi, ada tantangan yang dari dimensi horizontal, ada tantangan dari dimensi vertikal. Kalau tantangan dari dimensi horizontal adalah tantangan yang ada dan berkenaan dengan pembelahan, ya, horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Kalau yang dimensi vertikal, yaitu pertentangan antara berupa celah perbedaan antara elit dan massa. Artinya kalau elit massa adalah pertentangan, ya, dalam kekuasaan antara penguasa dan rakyatnya. Nah, ini ya, membangun integrasi. Lalu dimensi horizontal ada masalah primordialisme yang masih kuat, ketidakmerataan pembangunan, masalah SARA, gerakan separatis dan kedaerahan. Kalau dimensi vertikal adalah kurangnya pemimpin berkomunikasi dengan rakyat, melemahnya otoritas pemerintahan pusat dan kebijakan yang kurang memenuhi aspirasi rakyat. Nah, itu ya sekelumit mengenai integrasi nasional. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan dalam Google Classroom. Nah, untuk minggu depan Bapak umumkan kita akan mengadakan kuis pertama, ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.